Selamat siang saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2020. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta mengangkat tentang penjualan aset koperasi karyawan ex PTP Anam Pabatu perlu diusut dan dipertanyakan uangnya. Diperkirakan banyak aset koperasi ex karyawan kantor direksi PTP Anam Pabatu bernilai miliaran rupiah raib ditelan siluman. Dan terakhir, tanah berikut SPBU milik koperasi tersebut dijual oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua tanpa hasil keputusan rapat anggota tahunan atau RAT. Penjualan aset koperasi yang bernilai miliaran rupiah tersebut menimbulkan gonjang-ganjing dan harapan penantian para anggota yang sudah pensiun maupun yang masih aktif sebagai karyawan Distrik 3 Pabatu dan Kebun Pabatu, karena mereka tidak diikutsertakan RAT dalam menentukan penjualan aset koperasi sebagaimana dimaksud ADART suatu badan hukum. Mereka mempertanyakan tentang uang hasil penjualan aset koperasi tersebut. Kenapa tidak dibagikan kepada anggota sebagai hasil usaha atas bubarnya koperasi itu secara otomatis akibat PT Perkebunan Anam Pabatu dibubarkan pemerintah karena di-merger, keluh mereka sambil berharap adanya kebijakan yang pro rakyat atau karyawan. Menurut Junaidi Abdillah, ketika dikonfirmasi mengatakan sebenarnya yang berhak atau berwenang untuk menentukan keputusan dalam badan usaha koperasi adalah RAT yang didukung dengan berita acara hasil keputusan disertai daftar hadir peserta RAT yang sudah quorum, bukan pribadi masing-masing, ucapnya. Jika semua itu tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang terkait penjualan aset koperasi yang bernilai miliaran rupiah tersebut, tegasnya. Saya bukan ingin mencampuri kepengurusan koperasi kesejahteraan karyawan ex-PTP 6. Namun perlu digarisbawahi bahwa di sana ada aspirasi karyawan kita Kebun Pabatu, ex-karyawan Kandir PTP 6 Pabatu yang harus saya bantu dalam menyelesaikannya, lanjut Junaidi. Ketika ditanya tentang keabsahan proses jual beli yang dilakukan oknum yang mengaku sebagai ketua, Junaidi Abdillah SH menegaskan bahwa dengan dilanggarnya tata cara hasil keputusan RAT, maka konsekuensi penjualan aset koperasi dianggap ilegal dan melanggar undang-undang, karena biasanya di dalam ADART sudah ditentukan norma-norma kekuasaan tertinggi yang berwenang dalam mengambil keputusan mutlak. Untuk mewujudkan kedaulatan aspirasi masyarakat karyawan ex PTP 6 Pabatu sekaligus menciptakan keadaan yang kondusif, maka diharapkan keterkaitan semua pihak dalam penyelesaian persoalan ini secara duduk bersama dalam mengambil langkah kebijakan yang sifatnya Pancasilais, tutup Junaidi Abdillah SH, seorang staf perusahaan PT BN 4 yang cerdas dan cemerlang dalam menjalankan tupoksinya sebagai asisten personalia Kebun Pabatu. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan selanjutnya mari kita ikuti rilisan berita selengkapnya, dan terima kasih. Kalau menurut saya, Pak, bagi saya mewakili segenap atau beberapa karyawan yang juga karyawan ini kan dulu ex PTP 6 yang sekarang bekerja ada juga di Kebun Pabatu. Menurut saya ya, pribadi saya ya Pak,
kalau untuk memutuskan menjual aset, dalam hal ini misalnya koperasi, itu harus keputusan RAT, Pak. Harus keputusan RAT, keputusan bersama yang minimal 2/3 dari jumlah anggota yang ada, seluruh anggota yang ada, sehingga baru bisa dikatakan quorum. Pertanyaannya, tata cara pelaksanaan RAT itu sudah dipenuhi belum? Yang berhak, yang berwenang ialah RAT, bukan pribadi masing-masing, Pak. Saya ingin tahu berita acara pengambilan keputusan sewaktu RAT itu ada enggak? Kalau memang ada, daftar hadirnya ada enggak juga? Apa yang disimpulkan itu? Itu saya belum lihat, Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan, menurut saya ada penyalahgunaan wewenang di sini, Pak. Terkait jual beli. Terkait jual beli aset koperasi. Ini menurut saya ya, Pak. Saya bukan mau mencampuri urusan kepengurusan, tapi di dalamnya itu ada anggota yang mana karyawan PTP 4 Kebun Pak Batu di situ kan ada. Jadi dipandang perlu, saya juga pinginlah, Pak, membawa aspirasi dari karyawan ini, membantu menyelesaikannya. Apa upaya kita di sini, Pak? Mari sama-sama kita duduk bersama. Kalau memang prosedur tata cara pelaksanaan RAT kemarin sudah sesuai, mana, Pak? Baik berita acara pengambilan keputusan, undangan untuk RAT, siapa-siapa yang diundang. Tunjukkanlah, Pak, kepada kita. Bukan hanya kepada saya, mari kepada manajemen Pak Batunya. Kita duduk bersama untuk membantu apa yang menjadi keluhan karyawan-karyawan sekarang, Pak. Sejauh yang Bapak ketahui, bagaimana sistem yang dibuat oleh seseorang yang mengaku masih sebagai ketua dalam proses jual beli ini? Posisi beliau sebagai ketua? Ya. Kalau posisi beliau sebagai ketua, itu kan saya mendengarnya hanya dari lisan, Pak. Belum Melihat SK-nya? Beliau melihat surat kepengurusannya, Pak. Periodenya tahun berapa, Pak? Saya belum lihat. Kalau saya sudah melihat, saya tentu akan lihat legalitasnya masih berlaku atau tidak. Tapi kalau mengatakan seseorang itu ketua, itu hanya lisan yang saya dengar. Jadi saya belum bisa simpulkan beliau ini memang benar ketua atau tidak, Pak. Menurut Bapak, proses jual beli ini sah nggak menurut Bapak? Nah, saya kan sudah bilang tadi, kalau tata cara untuk melaksanakan RAT itu dilanggar, berarti tidak sah, Pak. Nah, konsekuensinya kalau nggak sah berarti Ilegal, Pak. kalau ilegal berarti udah masuk ranah Iya, berarti pidana. sudah melanggar undang-undang, Pak. Sudah melanggar peraturan, Pak. Kita kan ada ADRT kita di koperasi. Biasanya ada, Pak. Di dalam ADRT itu jelas, Pak, tata cara pelaksanaan RAT. Gak bisa, Pak, kita semena-mena, Pak, memutuskan secara sepihak. Ini menurut saya, Pak. Jadi dalam hal ini kami perlu menelusuri kemana lagi, Pak, menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya ya, Pak, bukan hanya Bapak, kami juga akan membantu. Kalau setahu saya ini kan bukan koperasi kebun. Ini kan koperasi ex kantor pusat PTP 6. Ya kan, Pak? Tentu yang saya tahu sekarang ini kan walaupun secara lisan digaungkan, kepengurusannya itu kan setahu saya ketua ya, informasi itu Pak Awang. Ya Pak Awang ini orang distrik. Bisa juga kita sama-sama sounding ke distrik, Pak. Apa sih upaya-upaya kita untuk menyelesaikan ini? Saya rasa kini harus duduk bersama, Pak, untuk menyelesaikan perkara ini, Pak, permasalahan ini. Nah, pertanyaannya
aset yang telah dijual itu uangnya kemana? Kalau itu masih simpang siur sama saya Pak. Saya pun nggak bisa bilang diperuntukkan untuk apa. Tapi simpang siurnya ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Itu saya belum bisa jawab Pak, karena saya pun kemana beredarnya uang ini saya pun belum bisa tahu, nggak tahu saya kemana itu. Yang pasti kalau yang namanya hak karyawan saya tentu harus kita bantu memperjuangkannya Pak. Itu. Baik Pak, makasih Pak. Ya sama-sama Pak.